gue membayangkan, gue merem tuh waktu itu, gue merem. Oke, 5 tahun lagi gue bakal jadi orang sukses, gue bakal ngomong depan banyak orang, gue bakal jadi pembicara gitu ya. Karena kan emang gue orangnya seneng ngomong nih, kayak sekarang nih gue seneng berbagi gitu kan. Dan gue pengen banget jadi pembicara, waktu itu pengen banget jadi ya motivator atau ustazah apalah gitu. Yang penting gue bisa ngomong depan orang gitu kan. Nah masalahnya dulu kan gue bukan siapa-siapa. Susah bro, buat jadi orang yang didengerin sama orang lain itu susah. Kalau lu nggak punya lapak, nggak ada yang kenal sama lu, atau lu nggak ada yang bisa lu tawarin ke orang, nggak bisa gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak bisa, mustahil gitu, bukan. Maksudnya ada proses-proses atau protokol-protokol yang harus lo lewatin gitu kan. Nah waktu itu gue mikir gitu, oke 5 tahun lagi gue bakal jadi orang sukses ya. Terus gue bakal jadi pembicara, gue udah punya usaha, udah begini begitu. Nah ketika gue sudah memvisualisasikan seperti apa di otak gue tulis di kertas. Fine, 5 tahun lagi gue bakal jadi 1, misalkan penghafal Quran, oke? Waktu itu gue belum selesai Qurannya, jadi gue tulis 1, gue pengen jadi penghafal Quran 30 juz. Nomor 2, gue pengen jadi pengusaha. Nomor 3, gue pengen jadi pembicara. Terus terusnya gue pengen punya karya. Dan itu bener-bener gue tulis gitu ya. Nah terus misalkan ada pertanyaan nih sama gue gitu ya, Wir, kalau itu namanya target dalam hidup bukan sih? Sebenarnya gue paling benci sama yang namanya target. Gue paling menghindari sama yang namanya target. Di urusan apapun, di urusan pekerjaan, di urusan ngafal. Misalnya kan banyak kan orang yang, oh gue target gue umur 16 tahun harus udah selesai nih ngafalnya gitu. Atau buat sebagian orang mungkin dengan memasang target itu efisien gitu ya. Karena dia jadi tahu apa yang harus dia lakukan dan dia jadi punya tanggung jawab dalam tanda petik gitu ya. Tapi buat gue enggak. Kenapa? Karena jujur aja gue nih orangnya rada-rada susah diatur. Dan gue tuh gimana ya, gue tuh orangnya lebih suka yang efisien aja gitu loh. Mana yang bisa gue kerjain duluan gue kerjain, mana yang menurut gue lebih mudah dikerjain duluan gue kerjain gitu. Jadi gue gak suka masa target. Gue sangat benci yang namanya ditargetin, masa target. Kayak udahlah, let it flow aja gitu. Tapi ini juga bahaya bila kita tidak bisa disiplin. Lo boleh nggak masang target asal lo disiplin. Nah disiplin ini yang rada-rada jadi tantangan ya kan. Jadi tantangan banget. Oke, setelah gue udah melalui masa dimana gue nggak ngerti harus apa, kemudian gue jadi tahu kan gue pengen ngapain 5 tahun ke depan, gue ada di mana. PR selanjutnya adalah how to get there, right? Exactly. I know. Bagaimana ya caranya kita udah tahu nih, sudah memposisikan diri kita 5 tahun lagi di mana, mau jadi apa, kemana, ngapain, dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya gua bisa ke sana? Bagaimana caranya gua bisa ada di 5 tahun ke depan gitu? Kan harus ada sesuatu yang gua lakukan pastinya. Akhirnya gue sacrifice, gue berkorban gitu ya. Bahasanya berkorban, tapi maksudnya gue manut lah apa kata orang tua waktu itu. Gue keluar dari sekolah, gue keluar dari SD, kemudian gue masuk ke pesantren. Sejujurnya ketika gue masuk pesantren, gue nggak ngerti gue masuk pesantren biar apa. Tapi karena salah satu dari list yang gue tulis 5 tahun ke depan itu ada pengen jadi penghafal Quran, akhirnya gue memposisikan diri gue masuk pesantren untuk mempersiapkan menghafal Qurannya ini. Tapi oke lah, itu nggak usah dibahas ya. Skip soal ngafal Quran, skip soal nyantren, selesai di sana, kemudian gue keluar. Intinya gini guys, kenapa kita suka nggak ngerti dan nggak tahu gitu ya, mana jalan yang harus kita tempuh? Kenapa kita suka nggak ngerti, nggak paham, nggak mudeng kemana gue harus pergi gitu ya? Mungkin pertanyaannya gini, cuma satu, emang lu nggak nanya gitu. Ketika lu nyasar nih, misalkan lu pengen pergi ke suatu tujuan, kemudian lu nyasar, bukannya nanya, lu malah so tau gitu loh. Bukannya lu nanya nih sama warga yang ada di sono, kan padahal cuma tinggal buka kaca mobil lo doang gitu ya. Atau enggak lu berhenti kayak dari motor lu bentar terus nanya sama orang gitu kan, Bu permisi, ibu tahu nggak rumahnya Wirda di mana, misalnya begitu ya. Tapi karena kita modal soto ini merasa aku tahu kok, gue bisa, gue bakal nyari. Lama jadinya, kenapa lu jadi harus ngeliatin satu-satu gitu, nomor rumahnya begini-begini. Tapi beda ketika kita berhenti sebentar, kemudian kita bertanya sama Allah. Kenapa kita harus nanya sama Allah? Karena cuma Dia yang tahu masa depan kita seperti apa, kemudian hidup kita seperti apa. Kemudian kayak apa ya dibilangnya, kayak cita-cita kita tuh apa, impian kita tuh apa. Jadi gue selalu diajarin sama bokap,
whatever your dreams are, apapun impian lo, bawa itu semua ke Allah. Kenapa? Karena cuma Dia yang tahu jalannya apa, cuma Dia yang bisa nunjukin jalan buat lo tuh apa gitu. Apa nih jalan yang harus lo tempuh nih, kayak gitu. Nah, apakah ketika kita sudah bertanya kepada Allah gitu ya Allah, saya pengen jadi pengusaha gitu, seperti gue nih, gue waktu itu berdoa sama Allah, betul-betul gue berdoa gitu kan, ya Allah saya pengen jadi orang sukses gitu kan. Aduh, gue kayaknya ngerasa kayak bukan manusia gitu loh, jadi orang yang nggak berguna tuh. Bahkan to be honest ya, dulu tuh nyokap gue tuh sering banget kebanding-bandingin gue sama anak orang kan. Rasanya dibanding-bandingin sama anak orang itu kan kesel ya kayak gue juga bisa gitu loh, gue juga bisa kok lebih daripada anak orang gitu kan. Akhirnya gue benar-benar bertekad, oke, tujuan hidup gue sekarang gue pengen bahagiain orang tua, gue pengen ngelakuin sesuatu supaya orang tua gue tuh bangga sama gue. Itu aja dulu, gak muluk-muluk. Dan gue berdoa sama Allah, ya Allah tolong tunjukin saya jalan gimana caranya supaya saya bisa membanggakan orang tua. Oke? Nah, ketika kita berdoa, apakah kita langsung ditunjukin sama Allah jalannya? Terkadang tidak. Malah yang lebih parahnya lagi, kadang-kadang Allah nunjukin kita jalan, tapi jalannya jalan buntu. Nah, di jalan buntu itulah dimana faith atau keimanan kita akan diuji di sana. Kadang tuh Allah tuh suka begitu ketika kita udah berdoa nih sama Dia. Bukannya kita ditunjukin jalan selebar-lebarnya jalan seluas-luasnya jalan ya, jalan selurus-lurusnya jalan, kita malah dibelok-belokin dulu. Oke, nanti kita dibikin nyasar dulu ke sini, terus nyasar dulu ke sana, terus mentok. Atau lagi di tengah, bahkan lagi di tengah perjalanan ketabrak gitu ya, tiba-tiba ketabrak, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit gitu. Maksudnya ini contohnya lah, kalian paham lah maksudnya apa. Kita sedang berdoa sama Allah kemudian diuji. Apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut gue sih ya, itu seperti kayak sign atau apa bahasa Indonesia ya? Kayak it's a sign, you know? Kayak tanda bahwa Dia tuh sayang banget sama lu gitu. Bahwa Allah tuh sayang dan cinta sama lu. Kenapa? Karena ya mungkin ya, ketika sebelum kita mendekat kepada Allah, dulu kita jauh banget sama Dia. Sebelum kita dekat sama Allah, kita tuh dulu banyak banget salahnya gitu. Makanya Allah tuh sayang banget sama lu, pengen selalu deket sama lu gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, tapi gue malah ngerasa disayang gitu sama Allah ketika gue dipentokin, Allah tuh mau gitu nolongin lagi. Ketika gue dijatohin, Allah mau ngangkat lagi. Itu, dan gue ngerasa disayang banget sih kalau misalkan seperti itu judulnya. But anyway gitu ya, cerita sukses di usia muda ini gak lepas dari yang namanya tentu saja ikhtiar-ikhtiar langit yang dilakukan. Maksudnya apa tuh ikhtiar langit yang dilakukan? Ya gue sadar lah bahwa jangan kita nggak pengen cuma senang secara dunia doang, kita juga pengen senang secara akhirat. Tujuan hidup gue lain adalah gue pengen banget jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi gue punya cita-cita pengen jadi penulis buku. Gue nggak mau kalau misalnya ada orang yang baca buku gue, waktunya dia jadi sia-sia gitu. Gue pengennya ketika gue nulis buku, kemudian buku gue dibaca sama orang, hidup orang itu jadi berguna, jadi bisa berubah gitu kan, jadi bermanfaat lah intinya gitu. Jadi gue pengen banget jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. That's my dream gitu kan. Apa yang bisa gue kontribusikan kepada orang banyak, terutama kepada keluarga gue sendiri. Jadi cuma itu aja. Nah, perjalanan bagaimananya itu gue gak bisa cerita. Kenapa? Karena tiap orang itu jalannya beda-beda. Gak bisa disamaratakan, gak bisa disamain. Hidup gue, hidup lu. Akan lebih menarik kalau misalnya gue punya versi gue sendiri, lu punya versi lu sendiri. How to find it? Ya go find it gitu. Bagaimana cara menemukannya? Ya temukan gitu. The only way, satu-satunya cara supaya kita mengetahui di mana adalah dengan mencari gitu loh. Mungkin kalian bisa mempraktekkan cara yang gue lakukan. Apa sih yang gue lakukan? Simple. Gue cuma satu, bertanya sama Allah. Itu aja. Itu hal sepele tapi jarang dilakukan sama orang. Percaya. Mau tahu buktinya? Mau buktinya? Oke, lu tadi udah sholat asar. Gue tanya. Anggaplah lu udah sholat asar. Oke, abis lu sholat asar nih, lu doa gak sama Allah? Ya Allah, saya titip masa depan saya. Ya Allah, impian saya pengen jadi ini. Kabulin dong. Tidak semua orang sekonsisten itu tiap 5 waktu. Enggak semua orang. Paling banter-banter gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah, selesai.
Atau enggak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah sampai situ aja. Jangan lupakan. Ya, jangan lupakan ini satu doa yang nggak pernah terlepas dari doa gue. Apa yang gue doain? Ya Allah, saya titipkan masa depan saya, masa depan adik-adik saya, masa depan anak-anak muda seluruh dunia dan seluruh Indonesia kepadamu ya Allah. Dan kuncinya satu sih, selalu mendoakan orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain kan doa itu kembali kepada kita. Kita doain 1000 orang, 1000 kebaikan balik ke kita. Maka kita lebih cepet tuh nyampainya gitu loh, dibanding kita cuma doa buat diri sendiri gitu. Jadi intinya itu, kuncinya satu. Bagaimana sih caranya sukses di usia muda? First step, go to Allah. That's the only answer that I can give to you ya. Mungkin memang ada ikhtiar-ikhtiar dunia gitu ya, yang mesti kita lakukan, tapi bertanya kepada Allah itu adalah hal yang tidak boleh kita skip. Bertanya kepada Allah adalah hal yang tidak boleh kita nggak lakuin. So, first thing that you can do, ask Allah. Bodo amat kalau misalkan lu masih nggak tahu gitu ya, mau ngapain, harus kemana, bodo amat, tanya aja Allah. Ya Allah, saya tahu nih, pasti lahirnya saya di dunia ini tuh ada maksudnya. Tapi saya ini lagi ngerasa nggak berguna banget jadi manusia. Saya pengen deh jadi orang yang berguna. Tolong dong ya Allah, tunjukin saya caranya gimana. Apa yang mesti saya lakuin? Apa yang kudu saya lakuin? Sekalian ya Allah, tunjukin jalannya kemana. Fasilitasin, temuin saya sama orang yang benar, yang baik, yang bermanfaat, yang bisa bantu saya, yang begini, begitu. Jadi talk to Allah gitu ya. Biasakan untuk talk to Allah atau berbicara kepada Allah. Ini yang sering banget dilewati mungkin sama anak-anak muda, yaitu merasa kayak ya kita doa sama Allah sebatasnya aja. Loh, kok malah gitu? Katanya iya aneh banget, abisan kalau gue doa sama Allah terus gue curhat sama Allah, aneh banget lah. Ya lu yang aneh justru. Bukannya doanya yang aneh, elunya yang aneh gitu. Gimana sih? Jadi apa yang gue lakukan pada saat itu, gue bertanya sama Allah. Setelah gue bertanya sama Allah, apa yang gue dapatkan? Yang gue dapatkan adalah jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalannya bukan jalan-jalan kayak kemana gitu, ke pasar bang, bukan. Maksudnya jalan-jalan tuh gini, Allah ngasih gue jalan. Kenapa kalau kita nanya sama orang gitu ya, serba terbatas? Kenapa? Karena emang manusia tuh taunya ya terbatas. Yang taunya nggak terbatas itu siapa? Cuma Allah gitu. Istilahnya kayak lu nanya sama orang taunya lewat gang A, B, C. Tapi ketika lu nanya sama Waze atau nanya sama Google Map, dia tahu 10 gang. Kan beda kekuatannya, ya enggak? Jadi kuncinya satu, yaitu bertanya kepada Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Selebihnya adalah ketika Allah udah tunjukin jalannya apa, kita harus istiqomah. Nggak boleh gitu kayak melenceng atau nyeleneng, apa sih sebutnya? Apa sih nyelonong? Apa sih melenceng ya? Bener ya, melenceng itu nggak boleh. Jadi tetap konsisten gitu ya dengan apa yang kita lakukan di awal. Berdoa terus walaupun kita udah dapat apa yang kita inginkan, berdoa terus. Dan gue nih punya cerita yang menarik guys. Gue kan waktu itu pernah ngebahas ya tentang kekuatan atau dahsyatnya mengucap, berkata, menulis gitu ya, yang baik-baik. Berdoa yang baik-baik, dan berdoa itu nggak boleh ukuran yang kecil, harus ukuran yang gede gitu ya. Gue kadang suka lucu aja gitu loh. Ada orang, gue pernah nemuin satu komen bunyinya begini, ya Allah, semoga tahun ini saya bisa beli mobil bekas Toyota Avanza. Dalam hati gue mikir, lah kenapa dia nggak doa minta yang baru aja gitu. Nah inilah kenapa manusia tuh kadang tetap aja, walau Allah maha mampu, maha bisa ngasih gitu ya, tapi tetap ketika kita berdoa, kita mikirin kemampuan kita. Nggak nalar nih kalau bisa beli mobil baru, kayaknya nggak mungkin buat gue gitu kan. Nggak mungkin nih gue bisa beli mobil baru, udahlah nggak usah muluk-muluk. Ya Allah saya pengen beli mobil bekas gitu. Ya itu namanya lu nggak percaya sama Allah, gimana sih? Padahal kita tahu nih Allah maha besar, Allah maha mampu, Allah maha bisa ngasih lu yang baru, bukan cuma mobil baru doang, bahkan dia bisa ngasih lu pabrik-pabriknya. Tapi kenapa kita selalu minta ukuran yang kecil? Kenapa selama ini kita dapatnya kecil, dikit? Kenapa? Barangkali kita doanya juga kecil, dikit. Maka porsi yang kita dapetin ya dikit. Tapi Wir, kan rezeki orang tuh udah ada porsinya. Misalkan nih ada orang ngomong kayak gitu, porsi rezeki tuh udah ada Wir gitu. Lah emangnya porsinya gak boleh ditambah? Boleh. Masa iya gak boleh? Allah
nggak boleh. Allah tuh bilang gitu, nih andai kata gitu ya, anggaplah nih kita punya piring gitu kan, kemudian disajikan nih kan ada lauk pauk. Jadi kita namu ke rumah orang, kemudian sama tuan rumahnya disediain piring, disediain lauk prasmanan gitu ya. Kita ambil nih piring kita gitu kan, kita sendok tuh lauk gitu kan, ternyata makanannya enak. Enak buat makanannya. Terus kita minta izin kepada si tuan rumah, Bu, saya boleh nggak nambah? Dibolehin nggak kira-kira? Ya pasti dibolehin lah gitu. Jadi memang rezeki udah ada porsinya masing-masing, tapi kita diperkenankan dan diizinkan untuk nambah porsi itu, asalkan kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Selagi kita mintanya sama Allah, lu mau minta gunung kayak mau minta lautan dan seisinya, minta dunia dan seisinya, boleh. Kenapa? Karena kita minta sama Dia. Yang nggak boleh itu minta sama manusia, gitu. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang gue pengen cerita. Ini sumpah ceritanya baru aja terjadi kemarin. Tahun ini bahkan kayak bulan lalu. Nggak lama sebelum gue berdoa gitu ya, gue udah dapet jawabannya. Jadi gini guys, gue waktu itu doa pengen minta duit 10 miliar. Bukan waktu itu, baru kemarin. Ini sumpah, nih kalian harus nyimak baik-baik. Jadi gue doa minta duit 10 miliar. Dan itu gue doa selalu gue sebutkan di setiap sujud sholat gue gitu ya. Jadi kan gue percaya banget sama repetisi atau pengulangan. Semakin sering kalimatnya diulang-ulang, maka chance atau kesempatan untuk dikabulkan semakin banyak. Kenapa? Karena kita selalu berdoa. Semakin banyak berdoa, maka semakin banyak juga pahala kebaikan gitu kan. Dan pahala kebaikan itu bisa ditukar menjadi barang yang kita inginkan gitu. So anyway, gue waktu itu doa kemarin, ya Allah, saya pengen punya duit 10 miliar. Jadi setiap sujud tuh gue doa. Gue doanya banyak banget, yang gue pengenin banyak banget. Tapi ya intinya gitu ya, gue selalu sebut ini dalam sujud gue. Setiap sujud ngomong dalam hati kan. Setelah baca gitu, subhanallah. Ada om gue guys, bentar guys. Oke. Iya, jadi gue doa gitu kan di sujud. Setelah gue selesai baca doa sujud gitu ya, gue ngomong dalam hati, ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Panjangin umur orang tua saya, bahagiain, lempengin hatinya, ademin, pokoknya semua keinginan gue sebutin. Tapi highlight di situ ya, doa pengen duit 10 miliar. Apakah saat gue berdoa gue tahu gue bakal dapat dari mana tuh duit 10M? Kagak tahu gue. Tunggu, ini kok gue kayak ngajak orang tawuran ya. Aduh, mohon maaf loh ini ya. Gue sangat bersemangat loh. Apakah pada saat gue berdoa, ya Allah saya pengen itu 10 miliar, gue tahu gue bakal dapat dari mana? Gak tahu. Gue gak paham dari mana judulnya, gak paham. Tapi satu yang gue tahu, gue gak tahu caranya gimana, tapi Allah tahu caranya gimana. Karena buat dia ngeluarin 10 miliar pastinya kayak ilah, seuprit doang gitu loh. 10 miliar buat bahkan seukuran gue aja nih, sebenarnya gue seukurannya gimana ya? Bahkan buat gue nih ya, gila, lu waya gini, apalagi di situasi pandemi seperti ini gitu kan, di situasi corona seperti ini, tiba-tiba lu minta duit miliaran. Buat orang yang apa sih namanya mikirnya normal, nggak make sense. Kenapa? Dari mana judulnya? Lu pengen duit 10 miliar, dari mana judulnya? Gue tanya, gak tahu emang. Ini kan ngegas banget tuh ya. Nggak tahu gitu. Lah gue masa bodoh. Gue nggak tahu, ya udah. Lu nggak tahu, ya udah. Kenapa lu nggak tahu? Kenapa gue nggak tahu? Karena memang knowledge atau pengetahuan kita terbatas. Makanya gue nanyanya nggak ke lu. Gue nanyanya nggak ke Google. Gue nanya ke siapa? Nanya ke Dia yang maha tidak terbatas, yang nggak ada batasannya. Jadi gue nanya ke Dia nih, ke Allah gitu. Ya Allah, saya pengen duit 10 miliar. Abis gue selesai berdoa, gue juga mikir sebenarnya, lah, duit 10 miliar dari mana ya begini? Kayaknya tuh dapat 100.000 aja nih sekarang nih udah luar biasa sekali gitu kan. Di tengah maraknya orang yang kesulitan, banyak yang kesusahan, gak bisa makan dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba gue memberanikan diri ini untuk berdoa di luar zona nyaman. Apa itu berdoa di luar zona nyaman? Berdoa di luar kapasitas pikiran gue. Tadi yang seperti gue sebutkan di awal ya.
gue sebutkan di awal, kenapa sih kita selalu berdoa sesuai kemampuan kita? Kenapa nggak memberanikan diri untuk berdoa di luar kemampuan kita? Gitu. Akhirnya gue berdoa seperti itu. Nggak lama kemudian setelah gue berdoa, dan gue rutin gitu, benar-benar istiqomah setiap sholat sunnah, sholat wajib, setiap sujud ya, gue berdoa seperti itu. Bahkan setelah selesai sholat pun gue berdoa gitu ya. Tiba-tiba gue dapet WA dong, gue dikirimin surat kerjasama. Di situ tunggu. Ya, gue dikirimin WA isinya surat kerjasama, dimana itu nilainya bisa sampai 20 miliar lebih, dan itu bisa gue dapatkan. Dari mana ceritanya? Nantikan ceritanya setelah gue udah dapet duitnya. Nantikan ceritanya sampai gue udah dapet duitnya. Nah inilah maksudnya, kenapa gitu ya, kenapa gue selalu memberanikan diri gitu, berdoa di luar kapasitas atau kemampuan gue, karena gue tahu Allah pasti tahu jalannya, Allah pasti tahu caranya. Yang gue mesti lakukan cuma satu, gue minta ditunjukin, itu aja, udah. Gue cuma minta ditunjukin, udah itu aja, ya kan? Terus ternyata Allah ngasih tahu nih caranya seperti apa, dengan apa? Lewat WA seseorang. Lewat WA seseorang yang ngasih tahu ke gue bahwa ada tawaran kerjasama yang kira-kira nilainya bisa sampai 20 miliar lebih komisi untuk gue, dan bahkan itu mungkin skalanya bisa 100M atau berapa M lah itu si project tersebut gitu ya. Tapi gue bisa dapat 10M waktu itu, gue bisa dapat 10M. Terus gue mikir-mikir lagi, waduh, kan gue sebelum gue berdoa nih, bahkan saat gue berdoa, gue mikirnya 10M itu impossible. 10M itu angka yang kayaknya agak susah diraih gitu ya. Ingat loh catatannya di situasi seperti ini, karena gue doanya mintanya tahun ini juga gue punya 10M itu. Tapi setelah melihat angkanya dan melihat caranya ini memungkinkan buat gue punya, akhirnya gue naikin lagi nih level doanya. Ya Allah, saya nggak jadi minta 10M, saya mintanya 20M. Sadis loh, sadis. Maksudnya gini, kita tuh masih muda guys, jangan minta seukuran jajan anak kos gitu loh. Gue tahu nih, mungkin sebagian dari kalian ada yang ngekos, ilangin lah image anak kos itu bokeh, anak kos itu nggak punya duit, ilangin ya. Mulai sekarang kita start doanya miliaran, bahkan kalau bisa triliunan, tapi ya udahlah miliaran aja dulu ya, ngerasain ngeliat duit 1M tuh kayak apa sih gitu. Ini bukannya gue mau nyombongin atau gimana, gue pengen ngajak kalian tuh untuk bergerak gitu loh. Jangan ragu, jangan takut, doa, minta sama Allah. Itu yang pengen gue tekanin sama kalian gitu. Mulai sekarang gitu ya, doalah di atas ukuran kemampuan kalian, doalah di atas kemampuan kalian, doalah di atas apa yang kalian tahu. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, yang maha memampukan, yang maha bisa, yang maha mengabulkan gitu ya, yang maha tahu gitu ya masa depan kalian seperti apa. Jadi bagaimana sukses di usia muda? Adalah dengan cara apa? Kita dekat sama Allah. Ketika kita dekat sama Allah, dia bakal ngasih tahu caranya, jalannya, bahkan dimodalin. Lo pengen jadi apa, lo pengen kemana, lo pengen sekolah dimanapun, lo pengen kuliah dimanapun, nanti lo akan ketemu jawabannya. Kapan? Ketika lo udah bertanya kepada Allah. Gitu ceritanya. Cocok nggak? Ini nih, kayak begini-begini, jarang lo didapetin sama orang. Biasanya nih, ya walaupun nggak salah sih, namanya juga ilmu. Dan I really appreciate every knowledge that I have or I get gitu ya. Tapi kadang-kadang nih kalau misalnya ada yang nanya gitu, gimana sih kak caranya kuliah di luar negeri? Terus dia bilang gini, oh ya kamu nanti bisa lewat jalur beasiswa di sini, kamu daftar di sini. Menurut gue gini loh, nggak apa-apa lu nyoba jalan itu, nggak apa-apa. Tapi buat gue yang yakin banget bahwa jalannya dia itu banyak banget, buat gue yang yakin bahwa kemampuan Allah itu di luar cuma soal beasiswa gitu ya. Jadi gue langsung beloknya atau langsung apply beasiswanya ke Allah gitu. Gimana sih caranya meng-apply beasiswa ke Allah? Gimana caranya minta beasiswa ke Allah, dengan cara apa? Ya udah gue doa gitu loh. Gue bawa dalam sujud gue bilang, ya Allah saya pengen keluar negeri, biayain. Gila loh, dapat beasiswa dari Allah, gimana ceritanya coba? Ya, nggak usah banyak nanya bagaimana.
Gak usah banyak nanya. Semakin lu banyak nanya, semakin lu gak melakukan. Jadi udah, intinya lu yakin, udah cukup situ aja. If you believe, then do it gitu. You believe, then do it gitu. Do it now. Or nyesel later. Iyalah. Lakukan sekarang atau enggak lu bakal nyesel nanti. Oke? Seperti itu. Bagaimana caranya minta beasiswa? Kalau udah gue jawab tadi ya. Udah gue jawab tadi. Oke, sekian guys dari gue. Semoga bermanfaat. Insyaallah live-nya akan gue save. Thank you so much for watching. Insyaallah sampai ketemu lagi di live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.